Bapa, dalam nama Yesus kami minta hadirat-Mu hadir dalam ruangan ini. Kami minta ruangan ini dikuasai dengan darah anak domba Allah dan kuasalah menguasai ruangan ini. Urapi kami semua umat-Mu untuk mengerti firman-Mu, mengerti kebenaran-Mu, sehingga hidup kami berjalan dalam kebenaran setiap hari dan hidup kami diubahkan menjadi sama seperti Yesus. Berkati kami semua, dan kami percaya, kami tolak setiap pekerjaan roh jahat yang mengacau balaukan, yang membuat kami tidak konsentrasi. Aku tawan di dalam nama Yesus Kristus. Aku perintahkan setiap pekerjaan roh jahat keluar dalam ruangan ini. Nah, aku minta hadirat-Mu hadir dalam ruangan ini, dan kuasa-Mu menyelimutin kami, kuasa-Mu memerdekakan kami. Bapa, kami izinkan Roh-Mu bekerja dengan dahsyat supaya nama Yesus dipermuliakan dalam ruangan ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang. Selamat hari Paskah. Hari ini kita akan belajar. Buka sebentar di Markus pasal yang ke-16. Saya harap kita semuanya bawa Alkitab, kalau perlu bawa catatan. Kenapa? Karena tanpa Alkitab kita tidak tahu jalan kebenaran. Tanpa Alkitab kita tidak ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Coba lihat saya dulu. Saya akan sampaikan kebenaran. Mungkin selama ini beda dengan pendeta yang sedang menyampaikan. Saya nyampaikan realitas firman yang harus kita hidupin hari-hari. Amin. Amin. Jadi firman ini bukan ngawang-ngawang. Firman itu realitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nyata, real. Firman bukan untuk pendeta saja, tapi firman buat kita, yang kita lakukan setiap hari. Makanya perlu kalau ke gereja bawa Alkitab. Nggak bawa Alkitab lagi, nggak hanya sekedar bawa Alkitab, bawa catatan, bawa pulpen, catat ayatnya sampai rumah nanti dibuka. Karena tanpa kita ngerti firman, kita akan dibuang Tuhan. Tanpa kita ngerti firman, hidup kita akan liar. Tanpa pengertian kita akan firman, kita nggak akan tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Sebelum kita kembali ke Markus, buka sebentar di kitab Hosea. Hosea itu di perjanjian lama. Hosea pasal yang keempat. Nanti kita kembali ke Markus. Saya tunjukin sesuatu supaya hidup kita itu tetap on the track, tetap berada di dalam jalurnya Tuhan. Kita tidak cukup hari Minggu ke gereja saja. Kita perlu tahu firman dan kita perlu menghidupi firman setiap hari. Amin. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Coba sebentar. Hosea pasal yang keempat. Mohon dimaafkan kalau muka saya agak galak ya, tapi sebenarnya saya mengasihi ibu-ibu semua. Sebenarnya tak galak. Kalau udah tahu saya hatinya saya lembut, tanya istri saya. Tanya tetangga saya. Oke. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Coba baca. 2, 3. Umatku binasa yang tidak dikenal karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaranmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Perhatikan baik-baik. Umatku binasa. Ini yang ngomong Tuhan. Kalau Tuhan ngomong umatku, itu bukan orang di luar sana. Itu ngomong tentang gereja Tuhan. Jadi orang Kristen tuh nggak menjamin diselamatkan loh. Kalau Tuhan aja ngomong begini, umatku binasa, berarti miliknya Tuhan tuh bisa dibinasakan Tuhan. Kalau ngapain? Kalau tidak mengenal Allah. Gimana cara mengenal Allah? Bukankah ini bukuan panduan hidup kita untuk kenal Tuhan? Betul apa enggak? Oke? Karena apa yang engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Kenapa Tuhan tolak jadi imam, kita jadi imam? Di 1 Petrus pasal yang ke-9 dijelaskan semua orang percaya adalah imamat yang rajani. Kita adalah imam yang bisa langsung berdoa. Kalau saya pendeta kita bisa langsung datang kepada Yesus. Tidak hanya jadi imam saja, tapi kita juga adalah raja yang punya power yang kuasa. Makanya kita mesti tahu firman dulu. Makanya perlu belajar firman kan, perlu belajar Alkitab kan, perlu ngerti firman kan. Betul apa enggak? Loh, saya ngomong real loh, jadi orang Kristen yang realitas. Bayangkan kalau udah di gereja puluhan tahun nggak tahu firman dan buka ayatnya aja malas. Jangan-jangan coba hari setelah. Makanya nggak jamin jadi orang Kristen itu. Haleluya. Jangan tersinggung, saya mengasihi saudara.
Buka sebentar di Yesaya pasal yang kelima. Saya tunjukin. Satu perkara, Yesus ngomong satu perkara, 2-3 orang saksi sah. Betul apa enggak? Satu perkara, 2-3 orang saksi sah. Jadi kalau ada lebih dari 2 ayat ngomong yang sama, ini ayat ini pasti digenapi. Saya ajarin pintar nih. Satu perkara, 2-3 orang saksi sah. Kalau ada 2 ayat ngomong yang sama, ini pasti ayat penting dan bakalan terjadi. Yesaya pasal yang kelima. Saya bukannya sekedar khotbah, saya bisa khotbah seperti pendeta-pendeta 45 menit kelar, tapi saya nggak mau seperti itu. Saya mau bikin jemaat Tuhan pinter. Saya mau bikin jemaat Tuhan ngerti Tuhan, kenal Tuhan dan menghidupi firman, dan hidupnya hari-hari mengalami kemenangan. Itu yang saya mau. Itu panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Itu panggilan saya sebagai pendeta. Makanya saya ngotot ngajar firman supaya umat Tuhan ngerti firman. Amin. Coba toel kanan kiri, kasih senyum dulu. Jangan tegang. Nah, ini hari Minggu, ini hari Paskah. Kasih senyum dulu. Nah, coba kasih senyum kanan kiri dulu. Halo. Yesaya pasal yang kelima. Buka Yesaya pasal yang kelima. Ini baru permulaan ya. Nanti saya ngajar tentang kebangkitan Yesus Kristus lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi. Coba tak tunjukin. Pasal yang kelima ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Stop. Umatnya siapa? Termasuk orang Kristen nggak? Yes, 100%. Tuhan bilang umatku akan pergi ke dalam pembuangan. Ngapain kok bisa dibuang pembuangan? Ini bukan pembuangan ke Babel loh ini. Ini ke pembuangan yang mana? Nanti tak tunjukin ayat berikutnya. Oleh sebab ngapain? Mereka tidak ngerti apa-apa. Jadi Kristen minggu ke gereja tapi nggak ngerti firman Tuhan. Menyedihkan ya. Terus orang-orang yang mulia akan mati kelaparan. Orang-orang mulia ini ngomong pendetanya nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti tentang pewahyuan, nggak ngerti tentang ngajarin jemaat Tuhan, nggak ngerti bagaimana ngusir setan, nggak ngerti bagaimana mengalami kemerdekaan setiap hari. Jemaatnya nggak ngerti apa-apa, pendetanya nggak ngerti apa-apa. Dan kalanya keramai akan menderita kehausan. Ini gereja lokalnya, orang haus tapi nggak terpenuhi. Tuh perhatikan ayat yang ke-14. Perhatikan baik-baik 14. Sebab itu dunia apa? Katakan sama-sama. Dunia orang mati. Artinya coba ikuti saya, ikut saya. Dunia orang mati artinya neraka. Ini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya Seol atau Hades, artinya neraka. Membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan mengangkat mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem. Yerusalem itu kita adalah Yerusalem rohani. Segala kekaduannya dan orang-orang yang bersyukur di kota itu. Kalau orang Kristen itu nggak tahu firman, nggak pernah belajar firman, nggak ngerti caranya pakai firman itu seperti apa, jangan-jangan suatu hari karena kita nggak tahu kehendak Tuhan itu seperti apa, Tuhan akan tolak. Mengerikan kan? Loh, ini firman Tuhan loh, ada tertulis loh. Bukan pendeta Robert loh ya loh. Alkitab loh yang mau tadi. Berarti kita perlu pinter kan? Harus belajar pinter kan jadi orang Kristen. Tahu firman kan? Belajar mengalami firman Tuhan kan? Karena bukan orang yang ke gereja yang masuk ke dalam kerajaan Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendak. Matius pasal 7 jelaskan. Buka sebentar di Matius pasal 7. Ini dasar. Kita mesti kuat di dalam dasar kekristenan supaya kehidupan kita berkemenangan setiap hari. Kalau orang Kristen, buka sebentar di Matius pasal 7. Kalau saya yang khotbah, pasti saya banyak buka ayat. Dijamin. Karena pulangnya tadi orang Kristen yang pintar. Amin. Haleluya. Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Ini firman yang akan menghancurkan teori cukup minggu ke gereja saja. Ini firman yang akan mengajarin kita untuk setiap hari bergaul seperti Maria Magdalena. Kita hari ini akan belajar dari Maria Magdalena. Matius pasal yang ke-7 ayat ke-21. Baca. 3, 4, 5. Bukan? Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Gimana tahu melakukan kehendak Bapak? Bukankah semuanya kehendak Bapak itu ada di Alkitab? Betul apa enggak? Kalau kita nggak tahu kehendaknya, kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah merenungin, kita nggak mau selidikin firman Tuhan sampai
ke detail-detailnya. Kita hanya cukup dengar khotbah seperti ini di rumah. Alkitab hanya tahu di laci dan debu, minggu atau mau hari apa kita ke gereja lagi, terus kita nggak buka. Jangan-jangan kita orang yang tidak pernah melakukan kehendak Bapa, dan suatu hari kita akan ditolak Bapa. Lo Tuhan yang ini, Yesus lo yang ngomong. 3 ayat ngomong yang sama. Coba baca ayat berikutnya. Saya bacain aja, perhatikan dulu. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, haleluya, haleluya, glory, glory di gereja, Tuhan, Tuhan. Ini lebih hebat nih. Ini kalangan model kayak saya nih. Yang bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini pendeta yang bernubuat, ya kan? Dan mengusir setan demi namamu. Ini pekerjaannya pendeta. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi Tuhan ngomong ini, pada waktu itu aku akan berterus terang dan kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan itu, Tuhan bilang itu pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku kriminal yang layak masuk di penjara. Ini ayatnya ngomong. Makanya ke gereja meski sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan. Ke gereja bukan hanya rutinitas hari Minggu. Ngapain? Kalau orang lain hari Jumat, kalau kita hari Minggu. Kita nggak punya experience, nggak punya pengalaman dengan Tuhan. Kita ke gereja harus punya pengalaman berjumpa secara pribadi, face to face dengan muka dengan Tuhan. Itu yang mengubah. Kenapa saya masih muda menyerahkan hidupku saya kepada Tuhan? Karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidup saya diubahkan. Saya mau melayani semua orang, harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya pingin semua orang masuk dalam kerajaan surga. Bukannya semua orang jadi orang Kristen. Saya mau kasih tahu, kekristenan itu bukan agama. Agama itu manusia yang bikin. Peraturan-peraturan yang itu manusia bikin. Tapi kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Amin. Amin, baru dengar ya. Jadi kekristenan itu hubungan kita dengan Yesus. Hubungan pribadi kita dengan Yesus setiap hari. Yang kita bangun setiap hari. Bukan hari Minggu saja loh. Kita bangun setiap hari. Waktu kita bangun hubungan setiap hari, bukan berdoanya hanya Tuhan, berdoa aku berkati anakku, istriku, usahaku, bisnisku, tokoku, bla 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 bla, aku, diriku dan saya. Tidak, tapi belajar mengenal Tuhan. Ini kekristenan yang naik level lagi. Saya minta maaf, saya tidak bisa khotbah seperti pendeta-pendeta yang lain yang setahun. Saya nggak bisa seperti itu. Tapi saya ngomong tentang realitas kekristenan hari-hari yang harus kita alami kemenangan. Amin. Dan saya tidak marah-marah khotbahnya, tapi karena saya mengasihi. Saya berusaha menyampaikan apa yang Tuhan ditaruh dalam hati saya sampaikan ke jemaat. Amin. Haleluya. Masih bisa senyum? Kembali kitab Markus. Kalau pembukaannya bagus, apalagi dalamnya. Oke.